A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Insya Allah siang ini kita akan belajar bersama, membahas kembali ya, yaitu tentang perawatan jenazah ya. Saya yakin kita semua sudah pernah mengalami atau paling tidak ya pernah takziah begitu ya. Kita ya mau nggak mau, senang tidak senang, suatu ketika kita akan pindah kampung ya, yang namanya kampung akhirat. Ini diawali dengan apa? Dengan kematian ya. Kebetulan hari-hari saya itu ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang sangat sering menghadapi pasien yang nazak atau sakaratul maut begitu. Nah, jadi ketika pasien itu secara medis ya, secara medis tidak ada harapan lagi begitu, tidak ada kemungkinan untuk sembuh lagi, dan dokter sudah menyatakan kalau di kesehatan itu nyebutinya itu sakit terminal. Sudah sampai saatnya, tinggal menunggu turunnya kira-kira gitu ya. Entah ya berapa menit, berapa jam, mungkin begitu, kita nggak ngerti. Tapi kenyataannya secara medis dia sudah tidak mungkin untuk sehat lagi. Nah, itu yang namanya sakit terminal. Nah, ini mau nggak mau ya kita harus mengalami yang seperti ini ya. Kalau di rumah sakit insya Allah nggak ada masalah karena banyak tenaga medisnya, banyak, kemudian untuk mendeteksi juga peralatan lengkap. Tapi masalahnya ya, kalau kita di rumah kita sendiri ada yang sakit ya, bagaimana kita menghadapinya tanpa ada petugas medis kira-kira gitu. Nah, ini ya kadangkala kita harus menghadapi keluarga kita, mungkin orang terdekat kita ya, entah itu bapak ibu, entah itu nenek, kakek gitu, atau siapapun juga. Kadang ada yang sakitnya itu sakit yang sudah ada yang capek di rumah sakit gitu, jadi adalah ditunggu di rumah saja gitu. Tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah bed rest, sudah ya ada ya sakit yang banyak kan, sakit yang sepuh ya, atau sakit parah lah gitu.
Jadi untuk yang seperti itu, menghadapi yang seperti itu, yang harus dilakukan yang pertama adalah kebersihan, ya. Kebersihan tempat, kebersihan jasad, kebersihan diri si pasien dan lain sebagainya itu kita upayakan supaya setiap ada orang yang masuk itu merasa tenang, merasa senang, ya, merasa senang keluar masuk begitu, supaya apa? Si pasien juga tenang. Kalau suasananya islami, bersih gitu ya, si pasien insya Allah akan merasa tenang menghadapi saat-saat akhirnya, ya, menghadapi sakaratul mautnya, ya. Jadi kita buat suasana di kamarnya itu suasana yang islami, ya. Kita dengarkan murotal-murotal, mungkin kalau tidak bisa kita membaca sendiri, ya kita dengarkan. Sekarang banyak sekali kaset-kaset tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi insya Allah itu, ya. Jadi harus bersih, suci. Nah, jadi ketika kita masuk itu tenang, si pasien juga tenang. Nah, bagaimana kita mengetahui, ya, kalau di rumah kita, bagaimana kita mengetahui apa ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri pasien ini atau keluarga kita ini sudah di akhir hidupnya, sudah menghadapi sakaratul maut, ya. Itu selalu kita kita dengarkan yang senang-senang lah gitu. Senang-senang itu maksudnya tenang, supaya beliau itu tenang, dengarkan ayat Quran tadi. Dan yang terutama ketika sudah menghadapi sakaratul maut, perintahnya Rasulullah SAW itu apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah, ya. Selalu kita talkinkan gitu, ya. Kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi didekatkan di telinga kanannya, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Itu ya, ketika sudah bisa mengikuti, ya udah kita diam aja. Tapi kalau lupa lagi, ya itu kita ingatkan lagi, kira-kira gitu, ya. Jadi kita berupaya, ya, berupaya bagaimana di akhir hidupnya itu bisa melafalkan itu, dengan keyakinan apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini siapa yang di akhir hidupnya bisa melafadzkan la ilaha illallah, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sambil kita tonton terus, kita lihat ciri-cirinya apa gitu, ya. Itu yang pertama adalah mata itu sudah kontaknya itu mulai melemah gitu, ya. Jadi kalau di rumah sakit itu ada ininya, ada penomoran gitu, ya. Ada, jadi 1 sampai 10 gitu. Oh, masih 3 gitu, ya. Kalau sudah mulai lagi udah 6 loh, udah 8 hampir. Jadi mereka bisa melihatnya dengan cara apa? Di senter, ada pakai senter. Ketika tingkat responnya itu seberapa begitu, jadi bisa ini. Itu mata. Jadi ketika kita gerakkan gini sudah tidak reaksi lagi, di antaranya itu. Kemudian kuku-kukunya, nah ini baik kuku tangannya ataupun kuku kakinya itu memucat, jadi membiru, kadang sampai biru kehijau-hijauan gitu.
Jadi darahnya sudah tidak lancar lagi. Akhirnya apa yang terutama yang kuku-kuku kaki itu akan terlihat pucat gitu ya. Ini salah satu ininya juga. Kemudian yang bisa kita lihat adalah telinganya. Nah, telinga juga. Telinga itu kalau kita kan apa itu jepiping gitu. Jepiping itu kalau pasien yang sudah hampir meninggal itu biasanya begini, mingkup. Nah, telinganya itu mingkup ya. Ini apa tanda-tanda umum ya, tapi tidak selalu seperti itu, cuman sering kali seperti itu. Nah, ini. Kemudian ada apa namanya, bau khas apa ya, mayat. Bau khas mayatnya itu ada. Jadi ketika apa namanya, sering gitu ya, sering kita itu membau apa namanya, sering bauan yang aneh gitu ya. Itu diantaranya seperti itu. Tanda yang lain lagi, tanda yang selanjutnya adalah nadi ya. Jadi nadinya itu melemah. Kita bisa pegang di nadi kita di sini itu kan tek gitu ya. Tapi ketika kita pegang nadinya pasien ini melemah, dia akan melemah, kemudian apa, akan timbul pergi gitu ya. Jadi lemah gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah kondisi atau tanda-tanda sudah kita dapati ya, sudah kita lihat bersama, itu kalau nadi atau apa namanya kita pegang sini itu sudah nggak terasa lagi, itu untuk memastikannya dengan kaca. Dengan kaca kecil aja kita dekatkan di hidung. Kalau ini sebentar didekatkan gini, kita lihat kaca itu, kalau kaca itu bersih, itu artinya sudah nggak ada, sudah berpisah antara nyawa dan jasadnya ya. Tapi kalau masih ada seperti embun gitu ya, seperti embun itu artinya masih ada nyawanya. Jadi itu yang menjadi tanda ya, asal kacanya sudah bersih artinya sudah meninggal. Nah, itu segera kita ucapkan kalimat tarjih ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ya sudah tidak bernyawa lagi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, oh iya, tadi saya lupa ya. Ketika pasien itu sudah nazak, sudah mau meninggal seperti ini, sebaiknya itu dihadapkan ke kiblat. Nah, jadi kepalanya itu ada di timur. Kepalanya ada di timur, kemudian agak ditinggikan supaya apa, pandangannya itu ke kiblat. Ternyata tadi ngadepnya itu kiblat. Jadi insya Allah kalau seperti itu nanti untuk ibadah itu akan mudah diingatkan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada lagi, baru dihadapkan ke utara.